Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqi wa'adil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-adilin ar-rasidin. Alhamdulillah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan usaha upaya kita dalam beramal kebaikan, menuntut ilmu, menelaah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan mulia yang penuh berkah ini, di hari Jumat, di bulan Ramadan, sedang berpuasa dan menelaah serta mengaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan dan diterima sebagai hamba yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akan kita teruskan pembacaan kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti radhiyallahu anhu warḍah. Kitab yang membahas tentang perjalanan ruh setelah keluar dari jasad. Kitab yang membahas tentang rihlah atau hal-hal yang akan kita alami. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan lepas dengan yang namanya alam barzakh. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadilatul maut atau keutamaan mati. Artinya di sini tentunya keutamaan meninggal yang baik atau keutamaan kita berjumpa dengan alam akhirat. Keutamaan kita berjumpa dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para aulia, para nabi dan para malaikat. Maknanya di sini. Jadi bukan mati yang mati secara bahasa, akan tetapi mati di sini artinya kita bertemu dengan hakikat kebaikan. Banyak sekali dijelaskan bahwa kematian itu merupakan tuhfah atau anugerah untuk setiap muslim. Kemudian dikatakan juga bahwa dunia adalah penjaranya bagi orang muslim. Kemudian ketika seorang muslim telah meninggalkan dunia maka dia terbebas dari segala kungkungan-kungkungan atau dari segala kesusahan-kesusahannya. Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla, atau tidak ada menurut seorang muslim ini kesenangan atau istirahat yang paling menyenangkan, yang paling rohah selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia tidak mungkin bisa bertemu. Nanti setelah mengalami yang namanya kematian, pasti kita menemukan hakikat kebaikan dan hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Hakikat ibadah, hakikat membaca Al-Qur'an, hakikat puasa dan lain sebagainya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu wa ma min kafirin illa wal mautu syarrun lahu. Tidak ada bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, kecuali kematian itu lebih baik baginya. Tadi alasan-alasannya sudah kita bahas bahwa kenapa mati itu lebih baik daripada dunia. Jadi bahasanya bukan mati lebih baik daripada hidup, akan tetapi kematian. Artinya alam akhirat lebih baik daripada dunia.
Wa ma min kafirin illa wal mautu syarrun lahu. Dan tidak ada bagi orang kafir kecuali kematian itu lebih buruk baginya. Kenapa? Karena seorang yang kafir atau seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti setelah kematiannya akan menemui hal-hal yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan, penyesalan yang tiada taranya nanti setelah dia mengalami kematian. Maka tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada orang kafir kecuali ketika dia mati. Seperti itu. Faman lam yusaddiqni fa innallaha ta'ala yaqul, kalau ada orang yang tidak mempercayaiku atau tidak membenarkanku, ini seandainya pengandaian, jikalau, tapi tentunya kita percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma indallahi khairun lil abrar, dan tidak ada yang lebih baik di sisi Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lil abrar, abrar di sini maknanya adalah orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya dan dia juga berbuat baik kepada anak turunannya. Jadi tidak henti-hentinya dia berbuat kebaikan. Tidak hanya berbuat baik kepada orang tuanya sementara dia berbuat buruk kepada anaknya atau sebaliknya. Hanya berbuat baik kepada anaknya akan tetapi berbuat buruk kepada orang tuanya, maka ini tidak akan ada kesinambungan kebaikan. Nah, abrar di sini salah satu ulama tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa abrar artinya di sini orang yang berbuat baik kepada ayahnya, orang tuanya, dan juga berbuat baik kepada anak turunannya. Dan ayat ini merupakan terusan ayat dari pembahasan yang membahas tentang orang-orang kafir. Nah, di sini lanjutannya yaitu dikecualikan kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan surga. Itu lengkap ayatnya seperti itu. Surat Al-Imran ayat 198 ya. Wa yaqulu jalla sya'nu wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun. Jadi ayat ini kalau dalam susunan mushafnya lebih dulu daripada wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan janganlah mereka atau orang-orang kafir itu menyangka waktu tenggang yang Allah berikan kepada mereka ini akan diberikan kebaikan, akan tetapi sesungguhnya yaitu supaya dosa-dosa mereka bertambah. Jadi ayat 178 sampai 198 ini menerangkan tentang ahwal atau keadaan orang-orang kafir dan kecenderungan mereka akan ke neraka. Jadi kita di sini berbicara lantas tentang kafir dan iman sama sekali bukan rasis, karena ini adalah ranah akademisi, ranah teologis, merupakan dasar. Ketika masuk dalam lingkup akademisi maka tidak bisa disebut sebagai rasis ya. Jadi kita sebutkan apa adanya, alladzina kafaru, karena tidak mungkin kitab-kitab yang dasar atau kitab-kitab yang menjadi rujukan utama itu disebut sebagai sesuatu yang rasis, bukan seperti itu. Lain kalau misalnya kita dalam hidup dalam bersosial, tentu ada bahasa-bahasa yang lebih santun, yang lebih kondusif, yang lebih kontekstual. Akan tetapi kalau kita bicara tentang teologi, kita berbicara tentang akademi, kita berbicara tentang tafsir, kita berbicara tentang kitab, maka tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita sebutkan iman ya kita sebutkan iman, kafir ya kita sebutkan kafir. Lain kalau dalam ranah sosial, maka ada bahasa-bahasa yang lebih kontekstual di sana. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ma min birrin wala fajirin illa wal mautu khairun lahu minal hayat in kana birron.
Tidak ada orang yang baik dan tidak ada orang yang buruk kecuali kematian itu lebih baik baginya daripada kehidupan duniawi in kana biran, kalau dia berbuat kebaikan. Wa in kana syarron, kalau buruk bagaimana? Apakah tetap kematian itu lebih baik baginya? Ya kita bisa memahaminya. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Artinya apa? Kalau misalnya orang kafir itu hanya punya kesempatan hidup sebentar, berarti kemungkaran yang dia lakukan itu tentu lebih sedikit. Artinya ini lebih baik, bisa kita katakan kematian lebih baik karena yang dia lakukan itu durasinya hanya sebentar. Akan tetapi kalau yang dilakukan oleh dia ini waktunya banyak, durasinya panjang, tentunya lebih buruk juga. Tapi bisa juga di sini ada yang mahdhuf. Jadi ada perkataan yang mahdhuf, in kana birron fal mautu khairun lahu wa in kana syarron fal mautu syarrun lahu. Kalau dia orang yang buruk, maka kematian juga itu lebih buruk. Tentunya apa-apa yang akan dia alami tentu akan lebih buruk daripada yang sedang dia alami sekarang. Apa-apa yang akan dia alami nanti di alam akhirat tentu lebih buruk dengan apa-apa yang akan dia alami di alam dunia sekarang. Seperti itu maksudnya. Faqad qala Allah Ta'ala wa ma indallahi khairul lil abrar. Maka tidak ada yang, tentu sesuatu yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa in kana fajiran, kalau dia berbuat buruk atau orang yang kafir, fal mautu syarrun lahu. Faqad qala Allah Ta'ala wa la yasabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyajdadu isma wa lahum adzabum muhin. Jadi janganlah mereka menyangka waktu tenggang atau kesempatan yang diberikan kepada mereka ini adalah kebaikan, tapi niscaya waktu senggang yang diberikan kepada mereka adalah supaya dosa-dosa mereka ini bertambah dan adab mereka juga bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Malik al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, Habib, cintakanlah kepada saya, tanamkanlah kepada saya atau tanamkanlah dalam diri saya al-mauta, kematian, ilaman, kepada orang ya'lamu, yang mengetahui anni, bahwa sesungguhnya aku rasuluka adalah rasul engkau. Jadi Rasulullah SAW itu berdoa, ya Allah cintakanlah kematian kepada orang yang tahu bahwa saya adalah rasulnya. Jadi orang-orang mukmin tentu di sini maknanya diperintahkan atau dianjurkan untuk lebih mencintai alam akhirat dibanding mencintai alam dunia atau dibanding mencintai kehidupan duniawi. Allahumma habibil mauta, ya Allah cintakanlah kematian kepada orang yang tahu bahwa aku adalah rasulnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala in hafidta wasiyati fala yakuna syai'un ahabbu ilaika minal maut. Kalau engkau menjaga atau menggenggam wasiatku, maka tidak ada sesuatu yang lebih engkau cintai kecuali kematian. Wa an Abi Darda radhiyallahu qala ma ahda ilayya akhi hadiyatan ahabu ilayya minas salam wala balagoni anhu khairun ahabu min mauti. Tidak ada sesuatu yang lebih aku senangi tatkala saudaraku memberikan hadiah selain titip salam, dan tidak ada kabar yang lebih menggembirakanku atau yang lebih baik kecuali kalau saya mendengar kematiannya. Artinya di sini tentunya sudah penuhi syarat-syaratnya bahwa orang itu akan bertemu dengan kebaikan-kebaikan di situ maksudnya. Tentu kalau misalnya kita mendengar seorang yang saleh meninggal, di satu sisi kita sedih karena sudah tidak ada panutan lagi, karena sudah tidak ada guru lagi, akan tetapi di sisi yang lain tentunya
beliau-beliau guru-guru kita itu telah bertemu dengan sesuatu zat yang lebih mencintainya, yaitu Allah dan Rasul-Nya, yang lebih bisa memuliakannya, yang lebih bisa menghargainya dibanding kita. Wan Ubadah bin Samit qol atamanna li habibi ayyaj'ala maudah. Aku berharap semoga kekasihku adalah kematian. Wan Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi qol qila li Abdul Ala At-Taimi, dikatakan kepada Abdul Ala At-Taimi, ma tashtahi li nafsik wa liman tuhibbu min ahlik qol. Apa yang lebih engkau dambakan, atau sesuatu apa yang lebih greget untuk dirimu dan untuk orang yang engkau cintai dari keluargamu? Maka jawabnya adalah kematian. Kematian yang paling diharapkan atau kematian yang paling didambakan. Kerinduan. Wa ibni Abdullah wa ibni Ubaidillah ibni annahu qala limakhul atuhibul jannah, apakah engkau mencintai surga? Qal wa man la yuhibbul jannah, apakah engkau mencintai surga? Tentu, siapa yang tidak mencintai surga? Fa'ahibbal mauta fa innaka lan taral jannata hatta tamut. Maka cintailah kematian, karena sesungguhnya engkau tidak akan melihat surga kecuali engkau melewati maut. Wan Hibban bin Aswad qol al-mautu jisrun, maut sebagai jembatan yuwasilul habibi ilal habib, yang mengantarkan atau yang menyambungkan antara kekasih dengan kekasihnya. An Masruq qol ma min syai'in khairun lil mu'minin minal lahdi, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi orang mukmin kecuali yang lahadnya. Faminal lahdi faqad istaraha min humumi dunya, karena di dalam liang lahat seorang yang mukmin itu beristirahat dari kegalauan dan kebingungan duniawi. Wa amina min adzabillah, dan aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian para ulama terdahulu saking mereka merindukan yang namanya alam akhirat, menulis beberapa pujian atau beberapa qasidah syair. Wa qala al-Khitabi, yang lampunya gelap ya. Wa qala al-Khitabi ansyadana ba'du ashabina lil Mansur ibn Ismail qultu idza madahu al-hayata fa'aksaru fil maut. Tatkala mereka memuji kehidupan, maka perbanyaklah mengingat kematian. Fil mauti alfa fadilatin la turab, karena di dalam kematian akan ada 1000 keutamaan yang tidak engkau ketahui. Minha, salah satunya amanun liqaihi biliqai, yaitu keamanan kemudian bertemu dengan kekasihnya. Wa firaqun, dan perpisahan, kullu ma'asyirin la yunsafi, dan berpisah dari setiap teman, setiap kerabat yang tidak berlaku adil. Kalau di dunia ini, maka pasti kita akan menemukan orang-orang di sekitar kita yang tidak berlaku adil, akan tetapi kalau kematian maka akan aman dan akan bertemu dengan orang yang kita cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Qala al-Khitabi yabki rijalu alal hayati, ada seorang laki-laki yang menangisi kehidupannya. Dia heran, kenapa ada seorang lelaki yang meratapi kehidupannya, menangisi kehidupannya. Waqad afna dumu'i syauqi ilal ajali, sementara air mataku telah habis karena kerinduanku terhadap kematian. Ini gubahan seorang ulama yang sangat merindukan alam akhirat. Sekarang lanjut, bab dzikru anal mauta intiqalu min dari daiqatin ila dari wasiatin.
Bab menyebutkan tentang bahwa kematian itu merupakan perpindahan dari alam yang sempit ke alam yang luas. Jadi dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Qala ulama al-mautu laisa bi'adami mahdin. Maut itu bukan dari ada menjadi tiada. Wala fana'i sorfin, atau hilang sama sekali. Kematian itu bukan hilangnya sesuatu atau dari ada menjadi tidak ada. Akan tetapi kematian adalah terlepasnya hubungan ruh dari badan. Wa mufaraqah wa hailulatin, dan keterkaitan satu sama lain. Jadi kematian itu bukan dari ada menjadi tidak ada atau hilangnya sesuatu sama sekali, akan tetapi kematian adalah tidak adanya hubungan ruh dengan badan, kemudian berpisahnya atau tidak ada keterkaitan di antara keduanya. Wa tubdalul hal, kemudian perpindahan keadaan. Wa intiqali min darin ila darin, kemudian perpindahan dari satu alam ke alam yang lain, dari satu dimensi ke dimensi yang lain. An Bilal bin Sa'din annahu qala innakum la tukhlaqu lil fana. Sesungguhnya kalian manusia ini tidak diciptakan untuk ketidakadaan. Jadi tidak diciptakan untuk hal yang sementara, yang akan sirna. Wa innama khuliqtum lil khulud wal abad. Akan tetapi engkau diciptakan, kalian ini diciptakan untuk yang abadi, yang ada selama-lamanya, yang ada tanpa ada akhir. Walakinnakum, akan tetapi kalian tungqaluna min daril ila dar, akan tetapi perjalanan atau riwayat kalian ini, riwayat hidup, perjalanan hidup kalian ini adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Wa qala Ibnu Qasim lin nafsi arba'atu daurin kullu darin a'dhamu min lati qabliha. Jadi nafsu atau jiwa kita ini melewati 4 tahapan alam. Setiap alam itu lebih besar dari alam sebelumnya. Yang pertama batnul Alam yang pertama adalah perut ibu. Wadzalika mahalud dhayiqi wal khasri wal ghammi wa dhulumati salasa, maka itu merupakan suatu dimensi alam yang sangat sempit, terbatas, dan juga terkekang ya. Wa dhulumati salasa, dan sangat gelap. Wasani, yang kedua, hiya darul lati ansha'taha wa alaftaha wa iktasabta fiha. Yang kedua ini alam yang sangat penting, alam penentuan, yaitu alam yang engkau buat, yang engkau ciptakan, yang engkau lakukan. Di dalamnya itu asyarru, kebaikan, keburukan, wal khairu, dan kebaikan. Nah, ini yang kita buat, yang akan kita perhitungkan nanti di alam akhirat. Yang ketiga, hiya darul barzah, alam barzah, wa huwa awsa min hadhid dar wa a'dham, lebih luas dan lebih besar. Wa nisbatu hadad dar ilaiha kanisbatil batni ila hadi. Maka perumpamaan antara alam barzah dengan alam dunia ini sebagaimana alam dunia dengan alam perut ibu. Jadi dulu kita tidak butuh yang namanya tangan, tidak butuh yang namanya kaki. Kenapa? Karena makanan sudah datang dengan sendirinya. Tidak perlu berjalan, tidak perlu bersusah payah. Akan tetapi ketika kita di alam dunia, maka itu semua kita butuhkan. Begitu juga sekarang kita seolah-olah menyepelekan. Kita tidak butuh tasbih, kita tidak butuh tahmid, kita tidak butuh kebaikan, kita tidak butuh ilmu, kita tidak butuh fikih, kita tidak butuh ilmu kalam dan lain sebagainya. Akan tetapi nanti kita di akhirat baru akan tahu bahwa itu semua dibutuhkan. Sebagaimana salah satu nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya manusia kita di dunia ini tertidur. Baru ketika kita mati, kita terbangun dan terhenyak. Oh iya, ternyata sedekah itu saya perlukan. Oh ternyata beramal baik itu saya perlukan. Ini. Nah, sebagaimana kita dulu
tidak membutuhkan tangan, tidak membutuhkan kaki, akan tetapi ketika kita telah di dunia maka sangat kita butuhkan itu semuanya. Kemudian yang keempat, hiya darul qaror al-jannatu wan nar. Maka yang keempat adalah terakhir, keabadian, surga dan neraka. Walaha fi kulli darin min hadhihi daur hukmun wa sya'nu ghairu sya'nil ukhra. Nah, setiap tahapan-tahapan atau dimensi-dimensi alam ini mengalami peristiwa-peristiwa yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Jam berapa ya? 4:30. Wa min marasili Sulaim bin Amir al-Hibari marfu al-Khabari marfu'an inna masalul mu'min fid dunya kama salil janini fi bati ummi idza kharaja min batniha baka ala makhraji hatta idza ra'a daw wa rada'a lam yuhibbu ayarji'a ila makani. Perumpamaan seorang yang bermukmin di dunia sebagaimana janin dalam perut ibu. Tatkala dia keluar dari perut ibunya, maka dia menangisi tempatnya yang lama. Akan tetapi tatkala seorang bayi itu melihat cahaya dan menyusu, maka dia tidak mau kembali kepada janin tersebut. Begitu juga seorang mukmin tatkala dia meninggalkan dunia, maka dia tidak mau kembali kepada dunia tersebut karena sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan di alam setelah dunia. Pembahasannya hadisnya semuanya sama. Nah, kita langsung saja. Dzikru ma yalqahul mu'min inda qabdi ruhihi minal karamah. Bab menyerangkan tentang apa yang akan dialami oleh seorang mukmin tatkala nyawanya itu dicabut dari badannya. Karomah apa saja atau kemuliaan apa saja yang akan dia alami tatkala nyawanya ini dicabut dari badannya. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbai alal akhirah nazala ilahi malaikatun minas sama baydul wujuh. Tatkala seorang mukmin mendekati masa-masa sakaratul maut, detik-detik menghadapi sakaratul maut, maka akan turun seorang malaikat dari langit yang sangat cerah wajahnya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada mayat yang senyum atau lagi sakaratul maut tapi wajahnya sumringah, maka itu tandanya dia didatangi oleh seorang malaikat kebaikan tentunya. Karena wujuhahum syamsu. Seolah-olah wajah mereka ini matahari. Mahum akfanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga, wa hunutun min hunutil jannah, dan wewangian dari wewangian surga, minyak wangi surga. Hatta tajlisu minhu muddal basar, sampai mereka duduk itu sepanjang mata memandang. Jadi tatkala orang mukmin itu menghadapi kematian, yang kalau dalam bahasa Sunda yang nungkulan atau yang mengelilinginya, yang menyaksikannya itu bukan hanya sanak saudaranya, akan tetapi para malaikat telah siap untuk menyambutnya. Ini mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga para malaikat atau di masa-masa sakaratul maut kita dikerumuni dan kita ditunggu disambut oleh para malaikat. Kita lanjutkan. Suma yaji'u malakul mauti, kemudian datang. Ini bukan malaikat maut ya. Yang tadi datang sampai banyak mata memandang ini bukan malaikatul maut. Suma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut, yajlisu inda ra'si fayaqul, yang duduk di sampingnya. Jadi sudah siap untuk mencabut nyawanya. Kemudian
datang malaikat maut duduk di samping kepalanya, fayaqul, kemudian dia berkata, ayatuhan nafsul mutmainnah akhriji ila maghfiratin minallah wa ridwani. Wahai jiwa yang tenang, wahai nyawa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata kharajat tasilu kama tasilul qutrati kama tasilul qutra minasaqa kama tasilul qutratu minasaqa, maka keluarlah nyawa seorang mukmin tersebut sebagaimana keluarnya air dari cerek. Jadi sangat lancar ya. Tidak menemui hambatan-hambatan. Jadi kalau kita menuangkan air, maka nyawanya itu ya seperti air yang keluar dari cerek tersebut tanpa menemui hambatan, tidak mampet dan lain sebagainya, tidak menemui kesulitan-kesulitan. Wa in kuntum tarawna ghayra dzalik fayahrujunaha fa idza ahrajuha lam yad'uha fi yadi tarfati ain. Kemudian tatkala nyawa itu keluar, para malaikat-malaikat tadi itu sudah sangat menunggu-nunggunya, tidak dibiarkan sekedip mata pun luput dari pandangan mereka, luput dari perhatian para malaikat yang akan menyambut tadi. Jadi sangat indah sekali tunggu kemudian dikerumuni oleh para malaikat-malaikat rahmat, para malaikat-malaikat kebaikan, sehingga satu detik pun tidak lepas dari perhatian dan pandangan mereka, karena sudah dirindukan oleh para malaikat kebaikan. Fayaj'alunaha fitil kal akfan wal khunut wa yahruju minha ka'atiyabul nufhati miskin ala wajhil ardi. Kemudian oleh para malaikat tadi, nyawa tersebut diletakkan di kafan ya, kafan yang telah mereka bawa dari surga, dan juga ditaburi oleh wewangian-wewangian yang mereka bawa dari surga. Maka keluarlah nyawa tersebut sehingga tersebaklah atau terciumlah semerbak wewangian yang sangat wangi yang tidak akan pernah ditemukan di seantero jagat. Saking wanginya nyawa seorang mukmin yang keluar dari jasadnya. Fayusaidu nabi biha, maka dinaikkanlah nyawa tersebut. Fala yamuruna ala mala'in minal malaikah, maka tidak pernah lewat nyawa tersebut kepada satu kumpulan malaikat kecuali mereka bertanya. Jadi di atas itu tatkala nyawa itu dibawa ke langit, tatkala berpapasan dengan kumpulan para malaikat, maka akan selalu ditanyakan, ma hadhihi rutaiba, apa ruh ini kok wangi sekali? Fayaqulun fulan ibnu fulan biasani asmahi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dijawablah oleh para malaikat yang membawa nyawa tadi bahwa ini adalah nyawanya fulan bin fulan dengan sebutan nama yang paling dia sukai di dunia. Jadi ini anjuran bahwa kita ini jangan asal-asalan memberi julukan kepada teman-teman kita, karena nanti itu akan dipanggil ya tatkala nyawanya keluar dengan bahasa yang atau panggilan yang sangat ia senangi. Maka berusaha kita memanggil atau menjuluki teman-teman kita itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Sampai selesai ke langit, setiap berpapasan dengan gerombolan malaikat maka akan ditanyakan, ini nyawanya siapa ini? Kok sangat wangi sekali? Maka dijawab, ini adalah nyawanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai langit ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka sampailah di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uktubu kitabahu fi illiyin. Maka tulislah namanya di illiyin. Jadi ada ayat dalam Al-Qur'an, wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Apa itu illiyin itu? Illiyin adalah satu kitab catatan yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yashhadul muqarrabun.
makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk-makhluk yang sangat suci. Jadi namanya itu didaftarkan. Didaftarkan di LIN. Kalau namanya sudah terdaftar di LIN, artinya itu tanda sebuah kebaikan. Kemudian setelah namanya dicatat di LIN, wa'iduhu ilal ardi, maka dikembalikan lagi ke bumi, dimasukkan lagi ke jasad. Fayu'adu ruhuhu fi jasadi, maka dikembalikan lagi ruhnya itu ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanuhu fayuqulani lahu man rabbuka wa ma dinuk. Jadi dengan cara Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah namanya itu, setelah dia dicabut dari jasadnya, nyawanya dicabut dari jasadnya, diangkat ke langit sampai langit ketujuh, kemudian didaftarkan, namanya ditulis di Illiyin, dikembalikan lagi ke jasadnya sampai dalam beberapa riwayat dia mengetahui dan mendengar derap langkah kaki orang yang mengantarkan ke pemakamannya. Setelah itu dalam beberapa riwayat juga 8 langkah orang yang terakhir meninggalkan pekuburannya, datang 2 malaikat yang akan bertanya kepada dia, man rabbuka wa ma dinuk. Kemudian apakah ini jasad yang nyata yang kasar ini? Maksud dari ruh dikembalikan ke jasad ini, apakah jasad yang kasar itu jasad yang dia hidup di dunia? Wallahu a'lam. Allah yang tahu caranya. Kan seperti itu. Allah yang tahu caranya. Tidak bisa kita cerna dengan nalar logika kita. Bukan itu tidak benar, akan tetapi kita yang belum mampu mencerna peristiwa semacam itu. Karena ini masuk peristiwa ghaibiyat, peristiwa samiyat. Tetapi kita berimaninya, kita mempercayainya. Datanglah 2 malaikat, man rabbuka wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Fayaqulu Allahu rabbi wal islamu dini. Maka dia jawab dengan lancar, Allah adalah Tuhanku dan Islam adalah agamaku. Fayaqulani lahu ma hadza rajulul ladzi ba'asa ilaikum wa fikum. Apa komentarmu? Kemudian ditanya lagi, apa pendapatmu atau komentarmu mengenai orang ini? Diberikan satu gambar yang diutus kepadamu dan dari kalanganmu. Fayaqul, maka dia mengatakan, huwa Rasulullah. Nah, kalau kita sering mengaji Syama'il Tirmidzi ya, atau kita sering bersolawat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka tentu akan langsung nyambung, punya alaqah bahwa yang demikian adalah Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kita hanya dengar berita-berita yang tidak baik, bahwa tentu kita tidak akan kenal. Misalnya ada dalam Syama'il Tirmidzi itu Rasulullah bahwa jenggotnya lebat dan lain sebagainya. Kita hanya mendengar isu-isu media sosial bahwa ini adalah ciri-ciri terorisme. Kalau kita tidak punya sambungan batin, tidak punya ta'aluk, tidak punya rabita dengan Rasulullah, ya mungkin itu yang akan kita jawab. Ma'adallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Apa yang menjadi dasar pengetahuanmu? Dari mana engkau tahu bahwa Islam adalah agamamu, Allah adalah Tuhanmu, kemudian Rasulullah adalah Rasulmu? Qara'tu kitab Allah Ta'ala wa amantu bihi wa sadaqtu. Maka jawabannya adalah karena aku membaca kitab Allah dan aku membenarkannya. Fa yunadi munadi minas sama an sadaqa abdi fa afrisu lahu minal jannah. Maka ada legitimasi atau ada pengukuhan, ada panggilan dari langit, sungguh telah benar apa yang dijawab oleh hambaku. Artinya dia sudah lolos ya. Sudah lolos menjadi hamba yang berhasil. Fa afrisu lahu minal jannah, maka bukakanlah atau berikanlah, hamparkanlah satu taman dari taman-taman surga dan pakaikanlah pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ila jannah, dan bukakanlah satu pintu dari pintu surga. Fayatihi minal rihiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Maka terciumlah aroma surga itu sejauh mata memandang. Fayatihi rajulun husnu syab wa tayyibul raihah fayaqul
Kemudian datang satu laki-laki yang pakaiannya bagus, wanginya semerbak. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah masa atau waktumu yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, dia berkata, ini siapa ini? Saya nggak kenal, nggak pernah bertemu dengan orang ini. Man anta fawajuhuka yaji'u bil khair. Kenapa? Siapa engkau? Kau datang dengan kebaikan atau wajahmu ini memberikan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi akimisa'ah, Rabbi akimisa'ah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Hatta arju ila ahli wa mali, sehingga aku bisa bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji sore kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, doa-doa Rasulullah dan doa-doa orang mukmin di seluruh alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah selesai. Jam berapa? Cahwa tadi.